Salam Triharsi, berjumpa lagi warganet sekalian bersama saya Dr. Andrew Santoso dalam podcast Catatan Harian Triharsi lembar yang ke-14. Kali ini kita akan bersama dengan Dr. Sihwidi Dimas SPPD Vinasim, ya, seorang internis yang berpraktek di Rumah Sakit Triharsi. Bareng-bareng sama kita Dr. Sihwidi Dimas, kita panggilnya Dr. Dimas ya? Dimas saja ya. Biar akrab ya. Kita akan bareng hari ini sharing bersama Dr. Dimas terkait hal-hal yang berhubungan dengan leukemia. Apa sih leukemia itu? Nah, hari ini kita akan banyak kupas tuntas di situ, mulai dari banyak hal yang awal deteksi kecilnya segala macam sampai nanti bagaimana tata laksananya bersama Dr. Dimas. Kalau ada peribahasa nih dok, tak kenal maka tak sayang. Iya. Ini kita akan perkenalkan dulu nih Dr. Dimas. Iya. Dok, mulai kapan nih bergabung di Rumah Sakit Triharsi? Ya, saya bergabung mulai pertengahan tahun kemarin. Pertengahan tahun kemarin. Iya. Sekitar bulan Juni 2021. Di Juni 2021 ya. Iya. Berarti kan dokter sudah bergabung dalam perkembangan rumah sakit ini ya. Iya. Jadi warganet sekalian, Rumah Sakit Triharsi sudah bukan lagi sebuah rumah sakit ibu anak atau bersalin, tetapi sudah berkembang ke arah rumah sakit umum yang menyediakan berbagai layanan kesehatan. Contohnya ya seperti Dr. Dimas melayani di bidang penyakit dalam. Iya. Dokter prakteknya hari apa aja nih dok? Saya prakteknya tiap hari, Senin sampai Jumat ya. Mantap. Sore hari terutama. Sore hari. Nah, ya. Warganet sekalian, buat pagi yang sibuk, nggak bisa ke rumah sakit pagi hari, tapi Anda membutuhkan layanan spesialis penyakit dalam, bisa datang di Rumah Sakit Triharsi bareng Dr. Dimas di sore hari, sore syahdu dan sambil bercengkrama tentang mencari solusi dan jalan keluar terhadap penyakitnya. Iya. Oke dok, kita masuk ke topik kali ini. Kita pengen ngajak sharing bersama warganet sekalian terkait tentang leukemia. Ada yang bilang tata bahasanya ada leukemia. Nah, sebenarnya apa sih dok leukemia itu? Dari definisi secara medik yang mungkin kita lebih mudah pahami, apa sih leukemia? Terima kasih Dr. Andrew ya. Jadi sebelum kita mengenal leukemia, kita harus mengenal dulu secara fisiologis atau sel darah secara normalnya ya. Ya, dalam sel darah itu kan ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit ya. Itu kan diproduksi di susum tulang ya. Susum tulang. Jadi susum tulang itu pusatnya produksi sel-sel darah ya. Nah, normalnya pada leukemia pada produksi sel darah putih yang leukosit ya. Itu yang diproduksi di susum tulang itu dari yang sel muda sampai yang sel yang matang. Nah, pada leukemia sendiri itu kebanyakan yang diproduksi adalah sel-sel yang muda. Sel-sel muda, jadi sel-sel leukosit muda gitu ya. Nah, sedangkan sel-sel yang leukosit yang matang itu produksinya menurun. Seharusnya pada secara fisiologis sel-sel yang matang itu jumlahnya lebih banyak daripada yang sel muda. Tapi karena ada leukemia, jadi sel muda lebih banyak daripada sel yang matangnya. Jadi yang sel-sel yang masih barusan terproduksi, produksinya jauh lebih banyak, membanjiri aliran darah kita dibanding sel-sel yang seharusnya matang. Dan leukosit ini sebenarnya berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Kalau ada infeksi, ada kuman dan sebagainya yang berperan tuh sel leukosit yang matang. Sedangkan pada leukemia kan sel muda, jadi cenderungnya mudah kena infeksi. Jadi memang belum bisa berfungsi seperti layaknya yang matang ya dok ya. Kualitas kinerjanya kurang bagus lah. Walaupun banyak tapi nggak efektif. Seperti itu. Leukemia itu lebih ke arah di mana produksi sel mudanya lebih banyak daripada tingkat kematangannya ya. Itu yang kena tuh biasanya orang tua, anak muda atau anak-anak juga bisa dok? Pada prinsipnya hampir semua bisa kena. Cuman rata-rata yang paling sering adalah usia dewasa muda sekitar di atas 30 tahun ke atas. Ya, itu. Wah, itu berarti kita harus mulai waspada ya di usia. Sebenarnya ada nggak sih faktor pencetusnya? Memang apakah itu memang genetik murni atau mungkin gara-gara ngapain nih? Gara-gara sering makan apa yang junk food or something? Ya, pada faktor resiko sendiri yang paling banyak itu faktor resiko keluarga. Jadi misalkan ada keluarga yang pernah kena leukemia, itu bisa menurun ke keluarga yang lain, itu ada faktor risiko keluarga. Terus yang kedua faktor gaya hidup ya, lifestyle ya. Jadi
orang yang perokok kayak gitu ya, perokok berat itu bisa terkena leukemia. Kemudian orang yang gaya tidur tidak sehat, misalkan makanan yang suka yang bakar-bakaran ya, maaf ya, yang berbakaran itu kan ada karbon ya, itu kan bisa bersifat karsinogeniknya. Ya, kemudian ada junk food ya, makanan yang cepat saji ya, atau yang banyak pengawetnya itu kan berisiko karsinogenik juga. Terus ada juga yang produk-produk kimiawi, bahan-bahan kimiawi. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di kimiawi sebaiknya harus APD-nya harus bagus. APD-nya, alat pelindung dirinya, maskernya, masker, sarung tangan dan sebagainya. Mencegah kontak terhadap bahan kimia ya. Iya, jadi bisa mungkin jangan kontak langsung dengan bahan kimia karena sifatnya dia sangat karsinogenik juga, begitu. Jadi warganet sekalian, buat perokok itu ternyata nggak cuman masalah paru-parunya, ya kan? Ternyata bisa berkembang sampai leukemia juga. Bisa. Masalah junk food itu nggak cuma sekedar obesitas, di mana lemak jenuhnya lemak yang jahatnya masuk dalam tubuh, ternyata juga bisa menjadi sebuah hal karsinogenik. Apalagi yang sekarang lagi banyak tren bakar-bakaran ya kan. Yang grill itu ya enak sih, cuman ya kita harus lebih waspada ya dok. Di arangnya itu ya dok, arangnya itu bersifat karsinogenik buat tubuh kita. So mulai berhenti merokok, mulai banyak minum air putih, bergaya hidup sehat ya. Sehat ya. Nah, kalau di era sekarang berarti kita harus lebih waspada karena banyaknya junk food dan makanan berbahan pengawet. Itu lebih harus kita waspadai karena itu lebih mempermudah pencetusan terjadinya leukemia ini ya dok. Apalagi sekarang kan juga sering kita lihat di berita ada makanan yang dicampur aneh-aneh ya, bahan-bahan yang aneh-aneh gitu kan. Ada yang pemalsuan ya itu kan masuk pakai bahan-bahan kimiawi juga, itu juga berisiko juga ya. Maka harus hati-hati memilih makanan juga ya. Harus memilih makanan, bahkan yang organik pun belum tentu benar-benar organik ya. Pestisida segala macam juga bisa berpengaruh ya. Bisa curah. Itu berarti nanti efeknya dia menyerangnya ke sumsum tulangnya, jadi overproduce atau something. Jadi nanti menyerang ke produksi sum tulangnya, jadi sum tulangnya tidak bisa memproduksi sel-sel yang matang tadi, leukosit yang matang. Jadi yang diproduksi hanya sel-sel yang muda saja gitu. Gitu. Nah, kemudian kalau gitu pas kita pengen tahu nih sebenarnya ini bisa ditemuinya seperti apa sih ciri-ciri awalnya dok? Ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali. Kadang kalau pasien dengan leukemia itu kalau masih awal-awal kadang memang tidak kita gejala kadang nggak minimal, gejala kadang nggak kelihatan ya. Ada juga manifestasinya paling sering itu anemia. Jadi mungkin anemia. Jadi sering lemas ya, sering pusing, kemudian gampang gampang capek dan sebagainya. Jadi gejala anemia secara pada umumnya itu sering terjadi pasien dengan leukemia. Kemudian ada juga trombositopenia. Trombositopenia itu kadar trombositnya rendah. Biasanya gejala juga bisa lemas juga, kemudian ada juga mimisan, kusut berdarah atau mudah memar gitu. Lebam-lebam mudah memar gitu. Itu biasanya karena trombositopenia begitu. Jadi lebih mudah terjadi pecah pembuluh darah. Misalkan awam untuk masyarakat awam. Terjadi mimisan, gampang mimisan, kalau itu perlu diperiksa ya kalau mimisannya frekuen ya terlalu sering. Selain itu juga bisa mudah kena infeksi, jadi karena leukosit yang diproduksi leukosit yang muda, jadi sedikit gampang demam gitu, mudah infeksi dan sebagainya. Itu harus kita curigai, jangan-jangan kena leukemia begitu. Jadi ada kombinasi terhadap beberapa keluhan tadi. Anemia itu kurang sel darah merah, jadi mungkin warganet juga perlu tahu bedanya anemia sama hipotensi ya. Anemia itu sel darah merahnya, hemoglobinnya yang kurang, bukan tensinya yang turun. Seringkali kita dapatin di praktek salah persepsi. Tensinya turun minum sangobion. Nah, itu saya nyebut merek, maaf. Minum suplemen. Minum suplemen padahal tensinya turun. Sebenarnya suplemennya kan fungsinya untuk meningkatkan hemoglobin, bukan meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk warganet yang dimaksud anemia adalah sel darah merahnya turun. Betul. Kita bisa tahu itu kalau misalkan pucet bawah mata ini ya dok ya. Salah satu indikasi awalnya area bawah mata ini terlalu pucat mungkin. Kalau yang gampang kita ketahui, terus baru nanti kita ke dokter.
sama Dokter Dimas nanti diusulkan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah barulah nanti kita telaah. Jadi pemeriksaan lanjutannya biasanya ke arah darahnya ya dok yang Iya, diperiksa? biasanya kan pemeriksaan kalau kita cenderungnya ke arah anemia itu kita periksa darah rutin. Darah rutin, Jadi ya. HB, leukosit, trombosit ya. Nanti kita Itu lihat di bila ada situ. dua penurunan komponen trombosit dan leukosit tadi itu ya? Iya, jadi ada kok ada anemia, ada penurunan sel darah merah, anemia, sorry, trombosit. hemoglobin ya. Nanti kita ada kecurigaan ke arah sana gitu. Emang sebaiknya ya pemeriksaan awal pemeriksaan darah rutin itu tadi. Nah itu tahap lanjutannya kalau sampai tidak tertangani itu bisa jadi seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau leukemia sendiri kan ada leukemia akut, ada yang kronis ya. Iya. Ya, kalau leukemia akut itu biasanya gejala lebih berat. Jadi untuk gejala keluhan anemianya atau trombositopenia biasanya lebih nyata, lebih jelas daripada yang kronis ya. Kalau udah seperti itu ya penanganannya kita harus perbaiki dulu HB-nya ya, bisa ditransfusi ya, bisa juga ditransfusi darah merah atau yang keping darah atau yang trombosit ya. Terus kemudian kalau sudah mulai kelihatan itu kena anemia leukemia akut, nah itu butuh kemoterapi Kemoterapi gitu ya, kemoterapi maksudnya, ya. kemoterapi. Ada juga yang harus dilakukan ASCT atau selain itu di transplantasi Transplantasi. sistem tulang. Nah, itu ada ke arah sana. Cuma memang untuk transplantasi sendiri memang sulit ya. Iya. Sulit ya. Jadi kan Biayanya pengobatan juga lumayan. Iya, Ya. biaya juga mahal. Biayanya juga mahal. Iya. Untuk kemo sendiri kan sebenarnya juga bisa pakai BPJS ya. Bisa Cuman cuma kan memang penegakan diagnosisnya harus iya, benar-benar itu ya. Iya, Berarti kan kita datang ke dokter itu kalau udah terjadi kalau bisa dideteksi lebih awal ada anemia, ada trombositopenia, mudah lebam terus mudah itu lebih baik segera ke dokter untuk iya. dicek. Iya. Nah, penanganannya tadi seperti tadi ya, berarti kan ada kemoterapi. Iya. Kemudian ada transplantasi sum-sum tulang. Iya. Jadi buat warganet sekalian lebih cepat ditangani lebih bagus ya dok. sebenarnya. Iya, cuma memang tergantung akut atau kronisnya Iya. ya. Biasanya kalau dia akut itu semakin dia cepat di kemoterapi itu hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Nah, daripada nanti kalau dia sudah terlambat kemoterapinya biasanya lebih susah, lebih sulit. Dan kalau kronis sendiri dia kemoterapi bisa pakai oral biasanya. Oh ya, diminum ya. Albinoma. Obat yang diminum. Ya. Hasilnya lebih bagus daripada yang akut. Gitu. Soalnya kan kadang tuh kita udah keburu takut sama dokter dulu ya, kita kemana muter dulu semua, Iya, datang udah telat. Nah, Iya. ini yang harus dicermati warganet bahwa identifikasi awal, identifikasi dini, penanganan sejak dini itu akan meningkatkan survivalnya ya. Dok. Iya. Kalau kita ngomong di kanker itu leukemia kan masuk kanker darah ya tanda kutip ya. Itu ada 5-year survival rate ya. Survival rate dalam 5 tahun ke depannya kalau yang akut dan kronis itu sama atau ada yang lebih baik, lebih bagus yang kronis ya tetap. Iya, tetap yang bagus kronis ya. Kalau kronis itu bisa 5 tahun sekitar lebih dari 50% biasanya. Tapi kalau yang akut biasanya kurang dari 50%. Iya. Sebenarnya kalau kita katakan kategorinya itu sembuh atau hanya terkontrol, Dok? Ya, untuk mencapai sembuh itu harus ditransplantasi sum tulang ya. Biasanya kalau kita hanya kemoterapi itu bisa istilahnya relapse ya atau kambuh ya. Kalau memang kambuh ya nanti kemoterapi lagi begitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau bisa memungkinkan sih di susum tulang, ditransplantasi. Cuma untuk menuju ke sana memang butuh proses, ya. Jadi butuh kemoterapi lanjutan dan sebagainya. Donornya juga harus. Iya. Donornya juga gampang ya dok. Iya gampang. Nanti kalau sudah bisa susum tulang, biasanya angka kesembuhan lebih baik. Nah, tapi kalau misalkan tidak bisa ke arah sana, minimal sih di kemoterapi. Nanti kalau misalkan kambuh ya di kemoterapi ulang begitu. Berarti selama kalau dia udah mencegah supaya nggak relapse harus ada kiat-kiat yang dilaksanain nggak dok itu? Ya, jadi kalau bisa nggak relapse itu pertama itu harus pola makan yang menjaga kesehatan ya. Jadi seperti halnya tadi mengurangi rokok, mengurangi junk food, bakar-bakaran, kemudian banyak hidup sehat itu. Gitu. Tetap kembali ke lifestyle modification. Lifestyle modification, iya. Olahraga juga penting. Iya. Tapi sebenarnya kalau leukemia ini hanya pencegahannya ya kembali ke arah lifestyle modification ya dok. Ya? Iya. Tidak ada pencegahan khusus yang bisa kita iniin. Hanya mungkin ya kita kurangi konsumsi makanan yang mengandung pengawet itu. Iya, pengawet terus bahan kimia tadi, merokok gitu. Oke dokter, terima kasih banyak ini membuka wacana banyak tentang leukemia ya, bahwa ternyata
kita bisa diagnosis dengan mudah. Maksudnya dalam mudahnya tuh ada gejala-gejala awal sebenarnya mudah dikenali. Iya. Kemudian nanti tinggal ke dokter Dimas, Iya. kan? Iya. Dicek lebih lengkap lagi dan kita akan tentukan terapinya seperti apa. Iya. Seperti itu. Sebagai penutup ada nggak pesan dan kesan untuk Iya. warganet sekalian, Dok? Ya, terima kasih pada prinsipnya. Coba untuk hidup sehat dari awal ya. Hidup sehat dari awal kita harus 4-5 sehat pas sempurna ya, pas sempurna. Jadi harus diimbangi dengan sayuran, buah-buahan. Kemudian harus menjaga, kalau bisa sih jangan merokok, dan kalau ada yang orang merokok sebaiknya kita juga hindari juga. Merokok pasif ya? Iya, merokok juga hindari juga. Kemudian kita juga olahraga rutin ya, olahraga rutin biar meningkatkan imunitas kita ya. Kemudian tadi harus juga ketika kita bekerja misalkan di tempat-tempat yang bahan kimiawi, kita harus APD-nya harus bagus ya, alat pelindung dirinya. Terus istilahnya jangan disepelekan seperti itu ya, bahan kimiawi. Kemudian selain itu juga kalau misalkan sudah ada gejala-gejala tadi anemia, trombositopenia, sebaiknya langsung berobat. Jangan takut ya. Takutnya kalau nanti takut kenapa nanti kan jadi terlambat ya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala anemia dan sebagainya, segera langsung berobat biar kita cepat menanganinya. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Dokter ya, Dimas, sama-sama. sangat membuka wawasan ini. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya next time kita ngobrol-ngobrol lagi tentang materi-materi lain. Siap. Supaya warganet sekalian bisa mendapatkan banyak sharing dari Rumah Sakit Triharsi juga bersama dengan Dokter Dimas ya. Oke warganet sekalian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, komen, like, dan juga follow Instagram kami. Saya Dr. Andrew Santoso dan Dr. Dimas undur diri. Salam Triharsi, sehat, bahagia, sejahtera. Ciao.